Ditinggal nikah oleh pacarnya karena hanya barista. 10 tahun kemudian dia buat mantan pacarnya menyesal. Raka Pradana, barista dengan mimpi besar. Pagi selalu datang lebih cepat bagi Raka Pradana dibandingkan orang lain. Saat kebanyakan orang masih terlelap di balik selimut hangat, Raka sudah berdiri di depan pintu kedai kopi kecil bernama Senja Rasa, menyalakan lampu, menghirup aroma biji kopi mentah, dan menyiapkan hatinya untuk satu hari penuh perjuangan. Kedai itu tidak besar, hanya sebuah ruko sempit di pinggir jalan kota, dengan meja kayu sederhana dan kursi yang sudah mulai aus. Namun bagi Raka, tempat itu adalah panggung hidupnya. Saksi bisu mimpi-mimpi besar yang ia simpan rapat di dadanya. Raka bukan berasal dari keluarga berada. Ayahnya seorang buruh harian lepas yang kini telah tiada. Sementara ibunya berjualan gorengan di depan rumah kontrakan mereka. Sejak muda, Raka terbiasa hidup dengan keterbatasan. Ia tahu rasanya menahan lapar, tahu bagaimana rasanya mengenakan sepatu yang solnya sudah menganga, dan tahu bagaimana dunia seringkali menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar. Namun justru dari kehidupan sederhana itulah, Raka belajar satu hal penting. Harga diri tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh sikap dan usaha. Dengan celemek coklat yang selalu ia pakai dan senyum ramah yang tak pernah absen, Raka meracik kopi untuk pelanggan setianya. Setiap seduhan ia lakukan dengan penuh ketelitian, seolah ia tidak hanya menuangkan air panas ke bubuk kopi, tetapi juga menuangkan harapan, kesabaran, dan cita-cita. Ia hafal betul selera tiap pelanggan, kopi pahit tanpa gula untuk Pak Surya, latte hangat untuk Mbak Rini, dan cappuccino dengan foam tebal untuk mahasiswa yang suka berlama-lama sambil mengetik tugas. Namun di balik ketekunan itu, tak sedikit orang yang memandang rendah pekerjaannya. Cuma barista, begitu kata mereka, seakan profesi itu tidak layak disebut impian. Raka sering mendengar bisikan sinis, bahkan tawa mengejek, terutama dari orang-orang yang mengenakan jas rapi dan berbicara tentang jabatan serta gaji besar. Tapi Raka memilih diam. Ia percaya, setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Saat waktu senggang, Raka sering duduk di sudut kedai sambil membaca buku tentang kopi, bisnis, dan kisah para pengusaha sukses. Ia menabung sedikit demi sedikit dari gajinya yang pas-pasan, bukan untuk gaya hidup, melainkan untuk masa depan yang ia bayangkan. Memiliki kedai kopi sendiri, membangun usaha yang jujur, dan suatu hari membuktikan bahwa mimpi tidak mengenal status sosial. Ia tahu jalannya panjang dan terjal. Tetapi ia tidak pernah berhenti melangkah, meski pelan. Di dalam hatinya, Raka menyimpan keyakinan besar bahwa hidupnya tidak akan selamanya berada di balik mesin espresso. Ia bermimpi berdiri sejajar dengan orang-orang yang dulu memandangnya rendah, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membuktikan bahwa kerja keras dan ketulusan tidak pernah sia-sia. Setiap tetes keringat yang jatuh, setiap cangkir kopi yang ia sajikan, adalah bagian dari proses menuju masa depan yang ia yakini akan datang. Ini bukan hanya tentang seorang barista bernama Raka Pradana, melainkan tentang seorang pemuda biasa dengan mimpi luar biasa, yang meski hidup dalam keterbatasan, menolak menyerah pada nasib. Dan tanpa ia sadari, perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya baru saja dimulai. Sebuah perjalanan yang kelak membuat dunia terdiam, dan mereka yang pernah meremehkannya menundukkan kepala dalam penyesalan. Kedai kopi kecil dan harapan yang tak pernah padam. Kedai kopi Senja Rasa bukanlah tempat yang mudah menarik perhatian orang-orang sibuk yang berlalu lalang di jalan utama kota. Pelangnya sederhana, catnya mulai memudar, dan lampu kuning di terasnya sering berkedip seolah kelelahan menahan usia. Namun bagi Raka Pradana, kedai kecil itu adalah ruang hidup, tempat ia menanam mimpi, dan satu-satunya saksi yang tahu betapa besar harapan yang terus ia jaga agar tak padam. Setiap pagi, sebelum pelanggan pertama datang, Raka selalu menyempatkan diri berdiri di depan pintu kaca kedai, memandang deretan meja dan kursi kayu dengan tatapan penuh makna. Ia merapikan kursi yang miring, mengelap meja yang bernoda, dan memastikan mesin kopi bekerja dengan baik, seakan semua itu adalah ritual sakral sebelum memulai hari.
Bagi Raka, kerapian dan ketulusan adalah bentuk penghormatan pada mimpinya sendiri. Kedai itu memang kecil, hanya mampu menampung belasan orang. Tapi di sanalah beragam cerita bertemu, tentang mahasiswa yang cemas menunggu hasil ujian, pegawai kantor yang penat dengan tuntutan hidup, hingga pengemudi ojek online yang singgah sejenak untuk menghangatkan tubuh. Raka mendengarkan semuanya dengan sabar, sesekali menyelipkan senyum atau kalimat penyemangat, seolah ia bukan hanya menyajikan kopi, tetapi juga menjadi tempat berlabuh bagi lelah banyak orang. Di balik meja bar, Raka sering melamun sejenak sambil menatap uap panas dari cangkir kopi. Dalam pikirannya, ia membayangkan kedai ini berkembang menjadi tempat yang lebih besar, dengan konsep yang ia rancang sendiri, logo yang mencerminkan perjalanan hidupnya, dan cabang-cabang yang tersebar di berbagai kota. Ia tahu mimpinya terdengar terlalu tinggi bagi seorang barista biasa, tetapi ia juga tahu bahwa mimpi yang besar hanya bisa diraih oleh mereka yang berani bermimpi lebih dulu. Meski demikian, realitas seringkali tidak ramah. Ada hari-hari ketika pengunjung sepi, uang tip nyaris tak ada, dan gaji yang diterima hanya cukup untuk makan sederhana dan membantu ibunya di rumah. Pada saat-saat seperti itu, Raka duduk sendirian setelah kedai tutup, mematikan sebagian lampu, dan membiarkan pikirannya berkecamuk. Ia lelah, tetapi tidak putus asa. Ia takut gagal, tetapi lebih takut jika berhenti berusaha. Raka percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan jujur akan menemukan jalannya sendiri. Ia tidak iri pada teman-temannya yang sudah bekerja di kantor besar, atau memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Baginya, langkah kecil yang ia jalani hari ini adalah pondasi untuk masa depan. Ia memilih bertahan, bukan karena tidak punya pilihan, tetapi karena ia yakin kesabaran akan mempertemukannya dengan kesempatan. Kedai kopi kecil itu mungkin terlihat biasa di mata banyak orang, tetapi di sanalah harapan Raka Pradana terus menyala, menolak pada meski diterpa keraguan dan keterbatasan. Dan tanpa ia sadari, setiap hari yang ia lewati di senja rasa sedang mempersiapkannya untuk ujian hidup yang lebih besar. Ujian yang akan menentukan apakah harapan itu benar-benar mampu mengubah nasibnya, atau justru diuji hingga batas terakhir keyakinannya. Alena Wijaya, cinta pertama yang menjadi dunia. Nama Alena Wijaya pertama kali hadir dalam hidup Raka Pradana tanpa rencana, seperti hujan sore yang turun pelan namun meninggalkan bekas yang dalam. Saat itu, Alena datang ke senja rasa hanya sebagai pelanggan biasa, bergaun sederhana, membawa tas kerja, dan duduk di sudut kedai dengan laptop terbuka. Namun bagi Raka, kehadirannya langsung terasa berbeda. Senyumnya hangat, caranya berbicara lembut, dan tatapan matanya menyimpan keteguhan yang membuat Raka tanpa sadar ingin mengenalnya lebih jauh. Awalnya hubungan mereka terjalin lewat percakapan ringan. Tentang kopi favorit, tentang pekerjaan Alena di sebuah perusahaan properti, tentang mimpi-mimpi kecil yang sering terlupakan oleh rutinitas. Raka selalu menyajikan pesanan Alena dengan perhatian ekstra, bukan karena ia ingin terlihat istimewa, tetapi karena Alena membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan dari dunia luar. Dari hari ke hari, pertemuan itu berubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan perlahan menjelma menjadi perasaan. Bagi Raka, Alena bukan sekadar kekasih. Ia adalah tempat pulang, pendengar setia, dan sumber semangat di saat lelah. Alena sering duduk menemaninya setelah kedai tutup, membantu membersihkan meja, atau sekadar berbagi cerita tentang hari yang berat. Di mata Raka, Alena adalah bukti bahwa hidup sederhana pun bisa terasa lengkap, selama ada seseorang yang percaya padanya. Namun Alena datang dari dunia yang sangat berbeda. Ia berasal dari keluarga terpandang, hidup dalam lingkungan yang terbiasa dengan kemapanan, prestasi, dan gengsi sosial. Meski Alena berusaha menyembunyikannya, Raka tahu bahwa perbedaan itu suatu hari akan menjadi tembok tinggi di antara mereka. Tapi saat itu, cinta membuatnya memilih untuk tidak terlalu memikirkan masa depan. Ia percaya, selama mereka saling mencintai, semua rintangan bisa dihadapi bersama. Raka sering bermimpi tentang masa depan bersama Alena,
tentang rumah kecil yang hangat, tentang kedai kopi yang ia kelola sendiri, dan tentang hidup yang sederhana namun bermakna. Ia berbicara tentang mimpinya dengan mata berbinar, dan Alena selalu tersenyum, meski di balik senyum itu tersimpan keraguan yang tak pernah ia ucapkan. Tanpa Raka sadari, Alena telah menjadi dunianya. Ia bekerja lebih keras demi membuat Alena bangga, menahan lelah demi membuktikan bahwa cintanya bukan sekadar kata-kata. Namun cinta pertama seringkali datang bukan hanya untuk memberi kebahagiaan, tetapi juga untuk mengajarkan pelajaran paling menyakitkan tentang kenyataan hidup. Ini menandai awal dari kisah cinta yang indah sekaligus rapuh. Kisah di mana Raka Pradana menaruh seluruh harapan dan masa depannya pada satu nama. Dan di saat ia merasa telah menemukan dunia yang utuh dalam diri Alena Wijaya, takdir perlahan mulai menyiapkan ujian yang akan mengguncang segalanya. Janji masa depan di balik secangkir kopi hangat. Malam itu hujan turun pelan, membasahi kaca jendela senja rasa dengan titik-titik air yang berkilau di bawah cahaya lampu kuning. Kedai sudah tutup sejak 1 jam lalu, kursi-kursi tersusun rapi, dan hanya tersisa aroma kopi yang masih menggantung di udara. Di balik meja bar, Raka Pradana berdiri menyiapkan 2 cangkir kopi hangat, satu untuk dirinya, satu untuk Alena Wijaya yang duduk di kursi favoritnya, menatap keluar jendela dengan senyum tenang. Momen seperti ini adalah saat-saat yang paling Raka tunggu. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara bising, hanya mereka berdua dan keheningan yang terasa akrab. Raka menyodorkan secangkir kopi pada Alena, racikan favoritnya. Tidak terlalu pahit, tidak terlalu manis, seperti yang selalu ia katakan. Pas, sama seperti hidup yang ingin kita jalani. Alena tertawa kecil mendengarnya, lalu mengangkat cangkir itu dengan kedua tangan, menghangatkan jemarinya yang dingin. Percakapan mereka malam itu mengalir pelan, penuh harap. Raka berbicara tentang rencananya menabung lebih serius, belajar bisnis kopi lebih dalam, dan suatu hari membuka kedai sendiri dengan konsep yang ia impikan. Ia bercerita dengan mata berbinar, seolah masa depan sudah terbentang jelas di hadapannya. Alena mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, sesekali tersenyum, meski dalam diam ia menyimpan kegelisahan yang tak mudah diungkapkan. Raka lalu menggenggam tangan Alena di atas meja kayu yang dingin. Dengan suara yang sedikit bergetar namun penuh keyakinan, ia berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan memberikan kehidupan yang layak, bukan hanya cukup, tetapi juga membanggakan. Ia tahu ia belum punya apa-apa selain mimpi dan tekad, tetapi ia percaya bahwa waktu dan kerja keras akan menjadi saksi kesungguhannya. Alena menatap Raka lama, mencoba menangkap ketulusan di wajah pria yang ia cintai itu. Ia ingin percaya sepenuhnya, ingin yakin bahwa semua janji itu akan terwujud. Namun bayangan tuntutan keluarga, standar hidup, dan ketakutan akan masa depan terus menghantuinya. Meski begitu, malam itu Alena memilih untuk tidak merusak kehangatan. Ia tersenyum dan berkata bahwa ia akan menunggu, meski dalam hatinya ia sendiri belum yakin seberapa lama ia mampu bertahan. Di balik secangkir kopi hangat itu, janji masa depan terucap tanpa saksi selain hujan dan dinding kedai tua. Raka menggenggam harapan seerat mungkin, sementara Alena menyimpannya dengan hati-hati, takut jika suatu hari janji itu justru berubah menjadi beban. Mereka tidak tahu bahwa malam itu kelak akan menjadi kenangan yang paling sering diingat, oleh Raka sebagai sumber kekuatan, dan oleh Alena sebagai awal dari penyesalan. Ini menjadi titik di mana cinta, mimpi, dan realitas mulai saling berhadapan. Sebab tidak semua janji diuji oleh waktu dengan cara yang lembut, dan tidak semua cinta mampu bertahan ketika dunia menuntut lebih dari sekadar ketulusan. Tatapan sinis keluarga Alena terhadap profesi Raka. Hari itu Raka Pradana datang ke rumah keluarga Alena Wijaya dengan hati yang penuh harap sekaligus cemas. Ia mengenakan kemeja terbaik yang ia miliki, sederhana, rapi, dan disetrika sendiri sejak subuh. Tangannya sedikit gemetar saat menggenggam kotak kecil berisi kue sebagai tanda sopan santun. Bagi Raka, kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi,
melainkan langkah penting untuk menunjukkan keseriusannya terhadap Alena dan masa depan yang ingin mereka bangun bersama. Rumah keluarga Alena berdiri megah di kawasan elit kota, dengan pagar tinggi dan taman luas yang tertata rapi. Begitu Raka melangkah masuk, perasaan asing langsung menyergap. Setiap sudut rumah itu memancarkan kemapanan, lukisan mahal, lantai marmer mengilap, dan suasana yang membuat Raka merasa kecil tanpa perlu diucapkan. Alena menyambutnya dengan senyum menenangkan, seakan ingin berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun kenyataan tidak sehangat itu. Di ruang tamu, Raka disambut oleh orang tua Alena dan beberapa kerabat yang kebetulan hadir. Tatapan mereka menyapu Raka dari ujung kepala hingga kaki, penuh penilaian yang tak berusaha disembunyikan. Pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan, tentang pekerjaannya, penghasilannya, dan rencananya ke depan, diucapkan dengan nada sopan, tetapi syarat keraguan dan sindiran halus. Saat Raka menjelaskan bahwa ia bekerja sebagai barista dan sedang belajar mengembangkan diri di dunia kopi, beberapa dari mereka saling pandang dan tersenyum tipis. Ada tawa kecil yang tertahan, ada alis yang terangkat sinis. Bagi mereka, profesi Raka terdengar tidak lebih dari pekerjaan sementara, jauh dari kata mapan dan tidak layak untuk masa depan seorang Alena Wijaya. Raka berusaha menjawab dengan tenang, menahan rasa panas di dadanya. Ia berbicara tentang mimpi, tentang rencana jangka panjang, dan tentang keyakinannya bahwa kerja keras akan membuahkan hasil. Namun setiap kata yang ia ucapkan seolah terhempas oleh tembok tinggi bernama status sosial. Di mata keluarga Alena, mimpi tanpa angka dan jabatan hanyalah angan-angan kosong. Alena duduk di samping Raka, terdiam. Sesekali ia mencoba membela, tetapi suaranya tenggelam oleh opini dan pandangan keluarganya. Raka melihat kegelisahan di wajah Alena, dan saat itu ia menyadari bahwa cinta saja mungkin tidak cukup untuk melawan dunia yang dibangun dari gengsi dan ekspektasi. Ketika mereka pamit pulang, Raka menunduk sopan, meski hatinya terasa remuk. Di balik senyum yang ia paksakan, ia membawa pulang luka yang tak terlihat. Tatapan sinis keluarga Alena bukan hanya meremehkan profesinya, tetapi juga mengguncang keyakinannya akan masa depan yang selama ini ia impikan. Ini menjadi awal dari jurang tak kasat mata yang perlahan terbuka di antara Raka dan Alena. Jurang yang terbentuk bukan karena kurangnya cinta, melainkan karena perbedaan dunia yang terlalu jauh untuk dijembatani dengan janji semata. Tekanan sosial dan pilihan yang memojokkan. Sejak kunjungan Raka Pradana ke rumah keluarganya hari itu, hidup Alena Wijaya tak pernah lagi terasa sama. Kata-kata yang diucapkan orang tuanya mungkin terdengar lembut di permukaan, tetapi maknanya tajam dan terus terngiang di kepalanya. Setiap makan malam keluarga berubah menjadi ruang interogasi halus, setiap pertemuan kerabat menjadi ajang perbandingan, dan setiap senyuman menyimpan pesan yang sama, Raka bukan pilihan yang tepat. Ibunya mulai sering menyelipkan kalimat-kalimat bernada nasihat, berbicara tentang masa depan, stabilitas, dan kehidupan yang layak bagi seorang perempuan. Ayahnya, dengan nada lebih tegas, mengingatkan bahwa cinta saja tidak cukup untuk membangun rumah tangga. Nama Raka jarang disebut secara langsung, tetapi bayangannya selalu hadir dalam setiap percakapan. Alena mendengarkan semuanya dalam diam, merasa terhimpit antara suara hati dan tuntutan yang datang dari segala arah. Di luar rumah, tekanan itu tidak berhenti. Lingkaran pertemanan Alena pun ikut memberi penilaian. Ada yang terang-terangan meremehkan, ada pula yang berpura-pura peduli sambil membandingkan Raka dengan pria-pria mapan yang mereka kenal. Kamu yakin mau hidup susah? Sampai kapan dia cuma jadi barista? Kalimat-kalimat itu terus menghantam kepercayaan Alena, sedikit demi sedikit mengikis keyakinan yang dulu ia pegang erat. Raka merasakan perubahan itu. Alena tidak lagi seceria dulu, senyumnya sering tertahan, dan tatapannya kerap kosong. Percakapan mereka mulai dipenuhi jeda, bukan karena kehabisan topik, melainkan karena ada hal-hal yang tak lagi berani diucapkan. Raka berusaha meyakinkan, berusaha menunjukkan bahwa ia tidak diam di tempat, bahwa ia sedang berjuang.
Namun semakin ia berusaha, semakin jelas jurang di antara mereka. Pada suatu malam, Alena duduk sendirian di kamar, memandangi layar ponselnya yang menampilkan pesan-pesan dari keluarganya dan Raka secara bergantian. Dua dunia yang sama-sama menuntut keputusan. Jika ia bertahan dengan Raka, ia harus siap melawan keluarga dan menerima risiko masa depan yang tak pasti. Jika ia pergi, ia tahu akan menghancurkan hati pria yang mencintainya dengan tulus. Pilihan itu memojokkan Alena ke sudut yang sempit. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta harus selalu diperjuangkan, ataukah ada saatnya melepaskan demi rasa aman? Di sisi lain, Raka pun berada di persimpangan batin. Ia ingin mempertahankan Alena, tetapi tidak ingin menjadi alasan perempuan yang ia cintai itu harus berkonflik dengan keluarganya. Tekanan sosial bekerja tanpa suara, tetapi dampaknya perlahan menghancurkan. Bab ini menjadi titik di mana cinta mereka diuji bukan oleh kurangnya perasaan, melainkan oleh realitas yang memaksa pilihan-pilihan pahit. Dan tanpa mereka sadari, keputusan yang akan segera diambil bukan hanya akan mengubah hubungan mereka, tetapi juga arah hidup Raka Pradana untuk selamanya. Pria mapan itu datang membawa status dan harta. Kehadiran Arman Kusuma dalam hidup Alena Wijaya datang tanpa aba-aba. Namun dampaknya terasa seperti badai yang perlahan merobohkan fondasi yang rapuh. Arman diperkenalkan oleh ibunya Alena dalam sebuah acara makan malam keluarga. Seorang pria berpenampilan rapi, berjas mahal, dengan jam tangan berkilau di pergelangan tangannya. Senyumnya tenang, caranya berbicara penuh percaya diri, dan setiap kalimat yang ia ucapkan seolah mengandung kepastian tentang masa depan. Arman bukan pria yang datang dengan janji-janji kosong. Ia datang membawa apa yang selama ini dianggap penting oleh keluarga Alena: status, harta, dan rasa aman. Ia memiliki jabatan tinggi di perusahaan besar, penghasilan yang mapan, serta latar belakang keluarga yang setara. Di mata orang tua Alena, Arman adalah jawaban dari semua kekhawatiran mereka, pilihan rasional yang bisa menghapus ketidakpastian. Alena duduk di meja makan malam itu dengan perasaan campur aduk. Ia tersenyum sopan, menjawab pertanyaan Arman dengan singkat, dan berusaha menjaga jarak emosional. Namun ia tidak bisa mengabaikan cara keluarganya memandang pria itu dengan kebanggaan yang nyaris tidak pernah mereka tunjukkan saat membicarakan Raka. Setiap pujian yang dilontarkan untuk Arman terasa seperti tamparan halus bagi cinta yang selama ini ia perjuangkan. Seiring waktu, Arman semakin sering muncul. Undangan makan siang, ajakan menghadiri acara formal, hingga perhatian-perhatian kecil yang dibungkus dengan kemewahan. Semua itu tidak pernah dipaksakan, tetapi disajikan dengan cara yang membuat Alena sulit menolak. Tanpa ia sadari, dunia yang ditawarkan Arman terasa jauh lebih sederhana, tanpa konflik, tanpa tekanan, dan tanpa perlu membela pilihan hidupnya di hadapan siapapun. Di sisi lain, Raka mulai mendengar nama Arman dari bisik-bisik yang sampai ke telinganya. Ia tidak langsung menuduh, tetapi hatinya tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang muncul. Saat ia bertanya, Alena tidak sepenuhnya jujur, bukan karena ingin berbohong, melainkan karena ia sendiri belum siap mengakui bahwa hatinya sedang berada di persimpangan yang berbahaya. Arman, dengan segala kemapanannya, bukanlah sosok antagonis yang kasar atau licik. Justru ketenangannya, kestabilannya, dan penerimaan sosial yang ia miliki menjadi ancaman paling besar bagi Raka. Ia adalah cermin yang memantulkan semua ketakutan Alena tentang masa depan, dan sekaligus bayangan yang membuat perjuangan Raka terlihat semakin berat. Ini menjadi titik di mana cinta mulai kalah oleh perhitungan. Pria mapan itu datang bukan untuk merebut secara paksa, tetapi untuk menawarkan pilihan yang tampak lebih mudah dan aman. Dan di tengah tarik-menarik antara hati dan logika, Alena perlahan menjauh dari Raka, tanpa sadar bahwa keputusan yang sedang ia pertimbangkan akan meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Alasan pahit. Aku tak bisa menunggu lagi. Malam itu, senja rasa terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu kedai menyala redup. Hujan rintik-rintik turun tanpa suara keras.
seolah ikut menahan napas menyaksikan perpisahan yang tak terelakkan. Raka Pradana berdiri di balik meja bar, menatap Alena Wijaya yang duduk di hadapannya dengan wajah tegang dan mata yang tak berani menatap terlalu lama. Ada jarak yang terasa asing di antara mereka, meski hanya dipisahkan oleh meja kayu yang selama ini menjadi saksi tawa dan janji. Raka sudah merasakan firasat itu sejak Alena mengajaknya bertemu secara mendadak. Nada suaranya di telepon terdengar berbeda, lebih kaku, lebih berat. Ia berharap firasatnya salah, berharap ini hanya percakapan biasa. Namun saat Alena menarik napas panjang dan menggenggam cangkir kopi yang tak lagi ia sentuh, Raka tahu malam ini akan mengubah segalanya. "Aku capek, Rak." Suara Alena bergetar, bukan karena marah, tetapi karena kelelahan yang telah lama ia pendam. Ia berbicara tentang tekanan, tentang tuntutan keluarga, tentang rasa takut akan masa depan yang tidak pasti. Kata-katanya mengalir pelan, seperti hujan di luar sana, namun setiap kalimatnya menusuk tepat ke dada Raka. Raka mendengarkan tanpa memotong, meski dadanya terasa sesak. Ia ingin mengatakan bahwa ia sedang berjuang, bahwa ia tidak diam, bahwa ia hanya butuh waktu. Namun sebelum ia sempat menyusun kata, Alena mengucapkan kalimat yang membuat dunia Raka seakan runtuh seketika. "Aku tak bisa menunggu lagi." Kalimat itu sederhana, tetapi bobotnya begitu berat. Raka menatap Alena dengan mata berkaca-kaca, mencoba memahami bagaimana cinta yang selama ini mereka rawat bisa berakhir pada satu alasan yang begitu pahit. Ia bertanya dalam hati, apakah 10 tahun ke depan tidak layak diperjuangkan hanya karena hari ini terasa sulit? Alena menunduk. Ia tidak menyalahkan Raka, tetapi juga tidak lagi sanggup bertahan. Ia mengaku lelah menjadi pihak yang terus membela, lelah menghadapi pandangan sinis, dan lelah menunggu masa depan yang tak bisa ia lihat wujudnya. Di balik air mata yang jatuh, ada keputusan yang sudah ia buat, keputusan yang tidak memberi ruang untuk dibantah. Raka mencoba berbicara, suaranya parau. Ia mengingatkan janji-janji mereka, malam-malam penuh harap, dan mimpi yang pernah mereka susun bersama. Namun semua itu terdengar seperti gema dari masa lalu yang tak lagi relevan. Alena hanya menggeleng pelan, seolah ingin berkata bahwa cinta saja tidak cukup untuk melawan realitas. Saat Alena berdiri dan bersiap pergi, Raka tidak mengejarnya. Ia tahu, memaksa hanya akan menambah luka. Ia menatap punggung Alena hingga menghilang di balik pintu kedai, membawa pergi sebagian besar hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka menyeduh kopi hanya untuk dirinya sendiri, kopi yang terasa lebih pahit dari biasanya. Ini menandai berakhirnya sebuah harapan dan dimulainya kehancuran yang sunyi. "Aku tak bisa menunggu lagi," bukan sekadar alasan, melainkan vonis yang memaksa Raka Pradana berdiri sendirian menghadapi hidup, dengan luka yang kelak akan menjadi bahan bakar bagi kebangkitan yang tak pernah ia bayangkan. Undangan pernikahan yang menghancurkan hati. Waktu berlalu perlahan setelah perpisahan itu, tetapi bagi Raka Pradana, hari-hari terasa berjalan tanpa arah. Ia tetap datang ke senja rasa setiap pagi, tetap menyeduh kopi dengan tangan yang sama terampil, tetap tersenyum pada pelanggan seolah tak ada yang berubah. Namun di balik semua itu, ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh rutinitas. Nama Alena Wijaya masih tinggal di kepalanya, muncul di setiap sudut kenangan yang tak ia undang. Suatu siang, ketika kedai sedang sepi, ponsel Raka bergetar di saku celemeknya. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Awalnya ia mengabaikan, mengira hanya promosi atau pesan salah kirim. Namun rasa penasaran membuatnya membuka layar. Detik itu juga, napasnya tertahan. Sebuah undangan pernikahan digital terpampang jelas di layar ponselnya. Nama Alena Wijaya tercetak indah berdampingan dengan Arman Kusuma, dihiasi desain elegan dan kalimat-kalimat bahagia tentang awal hidup baru. Tanggalnya tertera tak lama lagi. Terlalu cepat untuk ukuran hati yang belum sembuh. Tangan Raka bergetar hebat. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti bergerak. Suara mesin kopi, dering bel pintu,
Bahkan langkah kaki pelanggan yang baru masuk terdengar menjauh. Dadanya sesak, matanya panas, dan tenggorokannya tercekat. Ia membaca ulang nama itu berkali-kali, berharap semua ini hanyalah kesalahan atau mimpi buruk yang akan segera berakhir. Ingatan-ingatan lama menyerbu tanpa ampun, tentang janji di balik secangkir kopi hangat, tentang tawa kecil Alena di sudut kedai, dan tentang masa depan yang pernah mereka bayangkan bersama. Semua kenangan itu kini terasa seperti ironi kejam, karena nama yang dulu menjadi dunianya kini terikat pada kehidupan orang lain. Raka menutup ponselnya perlahan, lalu duduk terdiam di kursi bar. Tidak ada air mata yang langsung jatuh. Luka itu terlalu besar untuk ditangisi saat itu juga. Ia hanya menatap kosong ke depan, mencoba memahami bagaimana cinta yang ia jaga dengan sepenuh hati bisa berakhir secepat ini. Malamnya, setelah kedai tutup, Raka akhirnya menangis, sendirian, tanpa saksi. Tangis yang tidak keras, tetapi dalam dan menyakitkan. Ia bukan hanya kehilangan Alena, tetapi juga kehilangan kepercayaan pada semua janji yang pernah ia yakini. Undangan itu bukan sekadar pemberitahuan, melainkan pukulan terakhir yang menghancurkan sisa harapannya. Ini menjadi titik kehancuran yang sesungguhnya bagi Raka Pradana. Undangan pernikahan itu bukan hanya menandai akhir sebuah hubungan, tetapi juga memaksanya menghadapi kenyataan pahit bahwa hidup tidak selalu berpihak pada mereka yang mencintai dengan tulus. Dan dari reruntuhan hati itulah, sebuah perjalanan baru, yang jauh lebih berat dan menentukan, akan segera dimulai. Hari bahagia mereka, hari kehancuran Raka. Hari itu tiba tanpa bisa dihentikan, meski Raka Pradana berharap waktu berbaik hati dengan memperlambat langkahnya. Pagi terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit mendung seakan ikut menyimpan duka yang tak terlihat. Di kalender dinding kamar kontrakannya, tanggal pernikahan Alena Wijaya dan Arman Kusuma telah lama ia tandai dalam diam, bukan sebagai pengingat bahagia, melainkan sebagai hari yang paling ia takuti. Di tempat lain, sebuah gedung mewah dipenuhi dekorasi indah, bunga-bunga segar, dan senyum para tamu undangan. Musik lembut mengalun, menyambut awal kehidupan baru bagi Alena dan Arman. Semua tampak sempurna, seperti yang diharapkan keluarga Alena. Hari itu adalah simbol kemenangan logika atas perasaan, stabilitas atas ketidakpastian. Sementara itu, Raka berdiri di balik mesin espresso senja rasa, mencoba menjalani hari seperti biasa. Ia datang lebih pagi dari biasanya, berharap kesibukan bisa menenggelamkan pikirannya. Namun setiap bunyi cangkir yang bersentuhan, setiap aroma kopi yang menguar, justru mengingatkannya pada Alena, pada hari-hari ketika ia menyeduh kopi dengan cinta yang kini tak lagi berbalas. Saat jam menunjukkan waktu akad nikah, Raka merasakan dadanya semakin sesak. Ia membayangkan Alena berjalan anggun mengenakan gaun putih, mengucap janji suci kepada pria lain. Bayangan itu terlalu menyakitkan. Tangannya gemetar hingga secangkir kopi terlepas dan pecah di lantai. Raka terdiam menatap pecahan itu, seperti menatap hatinya sendiri yang hancur berkeping-keping. Di tengah keramaian pesta pernikahan, Alena tersenyum di depan kamera, menerima ucapan selamat, dan menjalani peran yang kini menjadi kenyataannya. Namun jauh di sudut hatinya, ada rasa yang tak sepenuhnya hilang, kenangan tentang pria yang pernah ia tinggalkan demi rasa aman. Ia menepisnya, meyakinkan diri bahwa pilihannya adalah yang terbaik. Sore itu, setelah kedai tutup lebih cepat, Raka berjalan tanpa tujuan menyusuri jalan kota. Ia duduk di bangku taman, memandangi orang-orang yang tertawa dan bercengkerama. Dunia tampak berjalan normal, seolah tidak peduli bahwa hidup seseorang sedang runtuh. Untuk pertama kalinya, Raka merasa benar-benar sendirian. Hari bahagia mereka menjadi hari kehancuran bagi Raka Pradana. Bukan hanya karena cinta yang berakhir, tetapi karena harga diri dan mimpi yang ikut runtuh bersamanya. Namun di balik kehancuran itu, tanpa ia sadari, sedang terbentuk ruang kosong, ruang yang kelak akan diisi oleh tekad baru, arah baru, dan perjalanan panjang menuju pembuktian yang akan membuat dunia menoleh kepadanya.
barista yang tersenyum di balik luka mendalam. Hari-hari setelah pernikahan Alena Wijaya berlalu seperti bayangan samar bagi Raka Pradana. Ia tetap bangun pagi, tetap mengenakan celemek coklatnya, dan tetap berdiri di balik mesin espresso senja rasa seolah tidak ada yang berubah. Kepada dunia luar, Raka masih barista ramah yang dikenal semua orang, tersenyum, menyapa, dan menyajikan kopi dengan ketelitian yang sama. Namun tak seorang pun tahu, di balik senyum itu tersimpan luka yang belum sempat sembuh. Setiap pagi, sebelum membuka kedai, Raka berdiri sejenak di depan cermin kecil di ruang belakang. Ia menarik napas dalam-dalam, memaksakan senyum, lalu keluar menemui hari. Senyum itu bukan lagi tanda kebahagiaan, melainkan tameng, perlindungan tipis agar dunia tidak melihat betapa rapuh hatinya. Ia menolak terlihat lemah, bukan karena kuat, tetapi karena tidak ingin dikasihani. Pelanggan tetap datang dan pergi, membawa cerita mereka masing-masing. Ada yang mengeluh soal pekerjaan, ada yang tertawa membicarakan rencana liburan, ada pula pasangan yang duduk berhadapan sambil saling menggenggam tangan. Setiap pemandangan itu seperti pisau kecil yang menusuk ingatan Raka. Ia tetap mendengarkan, tetap melayani, meski dadanya kerap terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Di sela-sela kesibukan, Raka sering melamun menatap uap kopi yang naik perlahan. Ia teringat Alena, bukan sebagai istri orang lain, tetapi sebagai perempuan yang dulu tertawa di hadapannya, memanggil namanya dengan nada lembut, dan percaya pada mimpinya. Kenangan itu datang tanpa permisi, membuat hari-hari terasa lebih berat dari sebelumnya. Malam-malam menjadi waktu paling sulit. Setelah kedai tutup dan lampu dimatikan, Raka duduk sendirian di sudut ruangan, membiarkan keheningan menelannya. Di sanalah luka itu benar-benar terasa, tanpa suara mesin, tanpa senyum palsu. Ia bertanya pada dirinya sendiri apa yang kurang, apa yang salah, dan mengapa semua usaha serta kesetiaan terasa tidak cukup. Namun di tengah kelelahan dan kesedihan itu, ada satu hal yang tidak pernah Raka lepaskan, rasa tanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Ia menolak membiarkan luka menghancurkannya sepenuhnya. Meski pelan dan terseok, ia tetap melangkah, tetap bekerja, dan tetap percaya bahwa suatu hari rasa sakit ini akan berubah menjadi kekuatan. Ini menggambarkan Raka Pradana sebagai potret banyak orang yang terluka, tetap berdiri, tetap tersenyum, meski hatinya remuk. Ia mungkin terlihat biasa di mata dunia, tetapi di balik senyum baristanya, sedang terbentuk ketahanan batin yang kelak menjadi fondasi kebangkitan besar dalam hidupnya. Malam sunyi dan pertanyaan tentang harga diri. Malam selalu datang membawa keheningan yang tak bisa dihindari oleh Raka Pradana. Jika siang hari ia masih bisa bersembunyi di balik kesibukan dan senyum profesional, maka malam adalah saat di mana semua topeng jatuh dengan sendirinya. Setelah senja rasa benar-benar gelap dan pintunya terkunci rapat, Raka berjalan pulang menuju kamar kontrakan sempit yang hanya diterangi lampu bohlam redup dan suara kipas tua yang berderit pelan. Di kamar itulah Raka sering duduk termenung di tepi ranjang, menatap langit-langit yang penuh bercak lembab. Keheningan menekan dadanya, memberi ruang bagi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia hindari. Apakah dirinya memang tidak cukup? Apakah profesinya membuatnya pantas ditinggalkan? Pertanyaan tentang harga diri berputar-putar tanpa jawaban yang jelas, menggerogoti keyakinan yang dulu ia pegang erat. Raka teringat tatapan sinis keluarga Alena, bisikan orang-orang, dan alasan pahit yang pernah ia dengar, hanya barista. Kata-kata itu kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia mulai mempertanyakan nilai dirinya sebagai seorang pria, sebagai pasangan, dan sebagai manusia yang bermimpi besar tetapi masih berdiri di tempat yang sama. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah, bukan oleh orang lain, melainkan oleh keadaan. Di tengah kesunyian, Raka membuka dompet usangnya dan menatap beberapa lembar uang yang tersisa. Angka-angka itu seolah menertawakan mimpinya. Ia sadar bahwa cinta, sekeras apapun ia perjuangkan, tetap membutuhkan fondasi yang lebih nyata. Malam itu, rasa malu dan marah bercampur menjadi satu, membuatnya menunduk lebih dalam.
Namun dari kedalaman itulah, sebuah kesadaran perlahan muncul. Raka menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk membuktikan dirinya kepada orang lain, hingga lupa bertanya pada dirinya sendiri apa yang benar-benar ia inginkan. Harga diri, pikirnya, bukanlah tentang pengakuan atau status, melainkan tentang keberanian untuk berubah dan bertanggung jawab atas hidup sendiri. Malam sunyi itu tidak memberi Raka jawaban instan, tetapi memberinya kejujuran yang selama ini ia hindari. Ia menangis dalam diam, bukan karena lemah, tetapi karena akhirnya berani mengakui rasa sakitnya. Dan saat air mata itu mengering, tersisa tekad kecil yang mulai menyala, tekad untuk tidak lagi membiarkan dunia menentukan nilai dirinya. Ini menjadi momen refleksi terdalam bagi Raka Pradana. Di tengah kesunyian dan luka, ia mulai memahami bahwa kehancuran harga diri bukanlah akhir, melainkan titik awal untuk membangunnya kembali dengan cara yang lebih kuat dan bermakna. Cemoohan lingkungan dan rasa tak berguna. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Raka Pradana, bukan hanya karena luka yang masih menganga di hatinya, tetapi juga karena dunia di sekelilingnya seakan berlomba-lomba mengingatkan posisinya. Lingkungan yang dulu terasa biasa saja kini berubah menjadi ruang penuh cemoohan halus dan pandangan merendahkan. Tidak semua diucapkan terang-terangan, tetapi setiap sindiran terasa jelas menusuk. Di sekitar kedai senja rasa, bisik-bisik mulai terdengar. Ada pelanggan lama yang dengan nada sok peduli bertanya tentang Alena, lalu mengakhiri kalimatnya dengan senyum simpul seolah sudah tahu jawabannya. Ada pula rekan kerja yang tak sengaja melontarkan candaan tentang mantan yang nikah sama orang kaya, disertai tawa kecil yang terasa menyakitkan. Raka hanya tersenyum kaku, pura-pura tidak terpengaruh, padahal hatinya makin tertekan. Di lingkungan kontrakan, kabar itu menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Tetangga-tetangga yang biasanya biasa saja kini memandangnya dengan campuran iba dan meremehkan. Ada yang menasihati dengan nada menggurui, ada pula yang terang-terangan berkata bahwa inilah risiko mencintai tanpa masa depan. Kata-kata itu, meski dibungkus sebagai nasihat, membuat Raka merasa semakin kecil. Rasa tak berguna mulai menyusup perlahan. Setiap kali ia menghitung uang hasil kerja kerasnya, ia membandingkannya dengan kehidupan mewah yang kini dijalani Alena. Setiap kali ia melihat pria-pria berdasi melangkah percaya diri di jalanan, ia menundukkan kepala, merasa dirinya tertinggal jauh. Untuk pertama kalinya, Raka meragukan seluruh perjalanan hidupnya. Puncaknya terjadi ketika ia tanpa sengaja mendengar seseorang berkata, "Ya wajar ditinggal, masa depan aja nggak jelas." Kalimat itu sederhana, tetapi menghancurkan sisa kepercayaan diri yang ia miliki. Malam itu, Raka pulang dengan langkah gontai, membawa beban yang lebih berat dari sebelumnya. Bukan hanya kehilangan cinta, tetapi juga kehilangan rasa berharga sebagai manusia. Namun di balik rasa tak berguna itu, ada kemarahan yang mulai tumbuh. Bukan kemarahan pada Alena, melainkan pada dirinya sendiri karena membiarkan penilaian orang lain merampas keyakinannya. Ia menyadari bahwa jika ia terus diam, terus menerima cemoohan itu, ia akan selamanya terjebak dalam bayangan kegagalan. Ini menjadi fase gelap dalam hidup Raka Pradana, fase di mana dunia seolah sepakat meremehkannya. Tetapi justru dari rasa tak berguna itulah, benih perlawanan mulai tumbuh. Sebab ada batas bagi kesabaran, dan suatu saat, rasa sakit akan berubah menjadi tekad untuk bangkit dan membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar label yang dilekatkan orang lain. Keputusan berat, pergi meninggalkan segalanya. Keputusan itu tidak datang tiba-tiba bagi Raka Pradana. Ia tumbuh perlahan, dari luka yang tak kunjung sembuh, dari cemoohan yang terus menggerus keyakinan, dan dari rasa sesak yang setiap hari ia rasakan saat berdiri di balik mesin kopi yang sama. Senja rasa, tempat yang dulu menjadi ruang harapan, kini justru terasa seperti pengingat akan kegagalannya. Setiap sudut kedai menyimpan kenangan tentang Alena, tentang mimpi-mimpi yang runtuh, dan tentang dirinya yang tak pernah dianggap cukup. Suatu malam, Raka duduk sendirian di lantai kamar kontrakan, dikelilingi barang-barang sederhana yang ia miliki.
Ia membuka buku catatan lamanya, berisi coretan mimpi, rencana, dan ide-ide yang dulu ia tulis dengan penuh semangat. Saat membacanya kembali, dadanya terasa perih. Ia menyadari bahwa selama ini ia bertahan bukan karena berkembang, melainkan karena takut melepaskan. Pikirannya terus bergulat. Jika ia tetap di sini, ia akan terus menjadi bayangan dari masa lalu, barista yang ditinggalkan, pria yang diremehkan. Lingkungan ini sudah terlanjur memberi cap, dan setiap hari cap itu semakin menempel kuat. Raka akhirnya mengakui satu hal yang paling ia takuti. Untuk berubah, ia harus berani pergi. Keputusan itu berat. Pergi berarti meninggalkan ibunya sementara waktu, meninggalkan rutinitas yang sudah ia kenal, dan meninggalkan zona aman yang meski menyakitkan, tetap terasa familiar. Ia tahu tidak ada jaminan bahwa hidup di tempat baru akan lebih baik. Tidak ada kepastian selain kemungkinan gagal yang lebih besar. Namun justru ketidakpastian itulah yang membuatnya merasa hidup. Keesokan paginya, Raka menyerahkan surat pengunduran diri pada pemilik kedai. Tangannya bergetar. Suaranya hampir tak keluar. Pemilik kedai terkejut, mencoba menahannya. Tetapi Raka tahu hatinya sudah bulat. Ia mengemasi barang-barangnya dengan langkah berat, menatap sekali lagi mesin espresso yang selama ini menjadi saksi perjuangannya, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Malam sebelum keberangkatannya, Raka berpamitan pada ibunya. Tidak banyak kata terucap, hanya pelukan panjang dan doa yang lirih. Ibunya tidak menahan, tidak bertanya berlebihan. Ia hanya berkata, "Kalau itu jalanmu untuk jadi lebih baik, pergilah." Ibu percaya. Ini menjadi titik balik hidup Raka Pradana. Keputusan untuk pergi bukanlah pelarian, melainkan bentuk keberanian terbesar yang pernah ia ambil. Dengan langkah berat dan hati yang masih terluka, Raka meninggalkan segalanya, bukan untuk melupakan masa lalu, tetapi untuk menemukan kembali dirinya yang hilang dan membangun masa depan yang tidak lagi ditentukan oleh penilaian siapapun. Langkah pertama merantau dengan sisa tabungan. Pagi itu, Raka Pradana berdiri di peron stasiun dengan satu ransel di punggung dan tiket perjalanan di tangan. Tidak ada koper besar, tidak ada keluarga yang mengantar dengan tangis berlebihan. Hanya sisa tabungan yang ia simpan rapat di dompet dan tekad yang berusaha ia jaga agar tidak runtuh. Kota yang akan ia tuju bukanlah tempat impian, melainkan kota asing yang ia pilih karena satu alasan sederhana. Di sana, tak ada yang mengenalnya. Kereta mulai bergerak perlahan, meninggalkan kota yang selama ini menjadi saksi cinta, luka, dan kegagalannya. Dari balik jendela, Raka menatap bangunan-bangunan yang semakin mengecil, seolah ia sedang memutus ikatan dengan masa lalu. Dadanya sesak, tetapi ada rasa lega yang samar, seperti seseorang yang akhirnya berani menarik napas panjang setelah lama tercekik. Tabungan yang ia miliki tak seberapa. Raka menghitungnya berulang kali, menyadari bahwa uang itu hanya cukup untuk bertahan beberapa minggu jika ia hidup sangat hemat. Ia tahu, tidak ada ruang untuk salah langkah. Setiap rupiah harus bermakna, setiap keputusan harus diperhitungkan. Untuk pertama kalinya, hidupnya benar-benar bergantung pada dirinya sendiri, tanpa sandaran apapun. Sesampainya di kota tujuan, Raka menyewa kamar kecil di gang sempit, jauh dari pusat keramaian. Kamarnya nyaris kosong, hanya kasur tipis, meja kecil, dan jendela sempit yang menghadap tembok bangunan lain. Namun bagi Raka, kamar itu adalah awal yang baru. Tempat di mana ia bisa memulai ulang tanpa label, tanpa tatapan meremehkan. Hari-hari awal dipenuhi ketidakpastian. Raka berkeliling dari satu kedai ke kedai lain, menawarkan diri bekerja apa saja, barista, pelayan, bahkan pencuci gelas. Tidak semua orang menyambutnya dengan ramah. Ada yang menolak tanpa melihat kemampuannya. Ada pula yang memandangnya dengan ragu. Setiap penolakan menekan mentalnya, mengingatkan betapa rapuh posisinya. Malam-malamnya diisi dengan perhitungan dan doa. Raka sering duduk di kasur tipisnya, menatap langit-langit sambil bertanya apakah keputusannya ini benar. Namun setiap kali keraguan muncul,
Ia mengingat alasan ia pergi, bukan untuk lari, tetapi untuk berubah. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bertahan, apapun yang terjadi. Ini adalah langkah pertama Raka Pradana sebagai perantau. Langkah kecil yang penuh risiko, tetapi syarat makna. Dengan sisa tabungan dan keberanian yang nyaris habis, ia memulai perjalanan baru yang akan menguji batas fisik dan mentalnya. Dan meski jalan di depan belum jelas, satu hal pasti, Raka telah memilih untuk maju, bukan kembali. Kota baru, hidup baru, dan kerja tanpa henti. Kota baru itu menyambut Raka Pradana tanpa kehangatan. Jalanannya ramai, orang-orang berlalu lalang dengan wajah serius, dan ritme hidupnya terasa jauh lebih cepat dibanding kota yang ia tinggalkan. Tidak ada yang peduli siapa dirinya, dari mana asalnya, atau luka apa yang ia bawa. Di kota ini, setiap orang sibuk bertahan dengan hidup masing-masing, dan bagi Raka, justru itulah kesempatan untuk memulai segalanya dari nol. Beberapa hari setelah kedatangannya, Raka akhirnya mendapat pekerjaan di sebuah kedai kopi kecil yang lebih ramai dari senja rasa, meski posisinya jauh dari ideal. Ia tidak langsung dipercaya sebagai barista utama, melainkan harus memulai sebagai pekerja serba bisa, membersihkan meja, mencuci gelas, mengangkat stok, dan melayani pelanggan saat ramai. Gajinya pas-pasan, jam kerjanya panjang, tetapi Raka menerimanya tanpa banyak bertanya. Baginya, pekerjaan ini bukan tentang gengsi, melainkan tentang bertahan hidup. Hari-harinya kini diisi dengan kerja tanpa henti. Pagi hingga malam, Raka berdiri hampir tanpa jeda, kakinya pegal, tangannya kasar oleh deterjen, dan punggungnya sering terasa nyeri. Namun di sela-sela kesibukan itu, ia selalu mencuri waktu untuk belajar, mengamati cara barista senior meracik kopi, mencatat metode seduh, dan memahami karakter biji kopi dari berbagai daerah. Ia menyimpan semua pengetahuan itu di kepalanya, seperti harta karun yang kelak akan ia gunakan. Di kota baru ini, tidak ada yang mengenal masa lalunya. Tidak ada yang tahu bahwa ia pernah ditinggalkan karena dianggap tidak punya masa depan. Identitasnya kini hanya satu, pekerja keras. Dan justru karena itu, Raka merasa lebih ringan. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun selain dirinya sendiri. Malam-malamnya tetap sunyi, tetapi berbeda dari sebelumnya. Keletihan fisik membuatnya tidur lebih cepat, mengurangi ruang bagi kenangan yang dulu sering menyiksa. Sesekali, ia terbangun di tengah malam karena mimpi buruk tentang masa lalu, tetapi pagi selalu memaksanya kembali berdiri dan bergerak. Di kota ini, berhenti berarti tersingkir. Ini menandai awal kehidupan baru Raka Pradana, kehidupan yang dibangun dari kerja keras tanpa henti dan kesediaan untuk merendah demi belajar. Kota baru tidak memberinya kemudahan, tetapi memberinya kesempatan. Kesempatan untuk tumbuh, untuk berubah, dan untuk membuktikan bahwa dari kerja paling sederhana pun, masa depan bisa dirajut dengan tangan sendiri. Belajar kopi dari nol hingga akar filosofinya. Bagi Raka Pradana, bekerja di kedai kopi di kota baru bukan sekadar mencari nafkah. Ia menjadikannya ruang belajar yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Setiap hari, setelah jam kerja berakhir dan kedai mulai sepi, Raka memilih tinggal lebih lama, mengamati, mendengar, dan bertanya, meski seringkali hanya dijawab singkat atau bahkan diabaikan. Ia tidak tersinggung. Ia tahu, kepercayaan hanya datang kepada mereka yang sabar dan konsisten. Raka mulai menyadari bahwa kopi bukan sekadar minuman, melainkan dunia yang luas dengan cerita dan filosofi di baliknya. Ia belajar mengenali biji kopi dari berbagai daerah, aroma tanah dari Sumatera, keasaman lembut dari Jawa, hingga karakter kuat dari kopi luar negeri. Setiap biji memiliki asal, proses, dan nilai yang berbeda, seperti manusia dengan latar belakang hidupnya masing-masing. Di waktu senggang, Raka membaca buku-buku bekas tentang kopi yang ia beli murah di pasar loak. Ia mempelajari teknik roasting, metode seduh, dan sejarah kopi dari masa ke masa. Malam-malamnya di kamar sempit kini diisi dengan catatan-catatan kecil, penuh coretan dan pertanyaan.
Ia belajar bukan untuk terlihat pintar, tetapi karena ia jatuh cinta pada prosesnya. Salah satu barista senior mulai memperhatikan ketekunan Raka. Dari sanalah ia mulai mendapatkan kesempatan kecil, mencoba meracik kopi di luar jam ramai, belajar mengatur rasa, dan memahami preferensi pelanggan. Setiap kegagalan ia terima sebagai pelajaran. Kopi yang terlalu pahit, terlalu asam, atau tidak seimbang menjadi pengingat bahwa kesempurnaan lahir dari kesabaran. Namun yang paling mengubah Raka adalah filosofi yang ia temukan dalam kopi itu sendiri. Ia menyadari bahwa kopi terbaik seringkali lahir dari proses panjang dan penuh tekanan. Dipetik, difermentasi, dikeringkan, dipanggang, lalu diseduh dengan suhu dan waktu yang tepat. Jika satu tahap saja diabaikan, hasilnya akan berbeda. Begitu pula hidupnya. Ini menjadi titik di mana Raka Pradana tidak lagi sekadar bekerja, tetapi belajar dengan kesadaran penuh. Ia memahami bahwa untuk membangun masa depan, ia harus menguasai dasar hingga akarnya. Dari secangkir kopi, Raka menemukan makna tentang ketekunan, kesabaran, dan kepercayaan pada proses. Nilai-nilai yang kelak akan membawanya jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Tidur di kamar sempit dan makan sekali sehari. Kehidupan baru yang dijalani Raka Pradana tidak pernah menjanjikan kenyamanan. Di balik jam kerja panjang dan semangat belajar yang menyala, ada realitas pahit yang harus ia telan setiap hari. Kamar sempit yang ia sewa kini benar-benar menjadi saksi betapa kerasnya perjuangan itu. Ukurannya nyaris tak lebih luas dari tempat tidurnya sendiri, dengan dinding kusam dan jendela kecil yang jarang mendapat cahaya matahari. Saat malam turun, kamar itu terasa pengap dan sunyi, seolah ikut menekan napasnya. Raka tidur di atas kasur tipis yang langsung menyentuh lantai. Setiap kali ia merebahkan tubuhnya, rasa pegal di punggung dan kaki langsung menyeruak. Namun kelelahan membuatnya tetap terlelap, meski sering terbangun di tengah malam karena lapar atau dingin. Ia membungkus tubuhnya dengan jaket kerja yang sudah mulai pudar warnanya, menjadikannya selimut darurat. Uang tabungannya semakin menipis. Setelah membayar sewa kamar dan kebutuhan dasar, hampir tak ada sisa untuk makan layak. Raka mulai terbiasa makan sekali sehari, biasanya pada malam hari setelah pulang kerja. Menunya sederhana, nasi dengan telur, mie instan, atau kadang hanya roti dan air putih. Perutnya sering perih menahan lapar sejak siang, tetapi ia belajar mengabaikannya. Di tempat kerja, aroma kopi dan makanan sering menggoda. Ada hari-hari ketika ia harus menelan ludah melihat pelanggan menikmati hidangan mahal, sementara ia hanya meneguk air putih di sudut dapur. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenangnya, Raka sedang berjuang keras untuk tidak menyerah pada keadaan. Namun justru di tengah keterbatasan itulah, mental Raka ditempa. Ia mulai memahami arti hidup yang sesungguhnya, tentang bertahan tanpa keluhan, tentang merendahkan diri tanpa kehilangan harga diri. Setiap malam sebelum tidur, ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa semua ini sementara. Bahwa kamar sempit dan makan sekali sehari hanyalah fase, bukan tujuan akhir. Ini memperlihatkan sisi paling sunyi dari perjuangan Raka Pradana. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, hanya kesabaran dan keyakinan yang ia rawat dalam diam. Di kamar sempit itulah, tekadnya semakin mengeras. Tekad untuk suatu hari keluar dari hidup yang serba kekurangan, bukan dengan jalan pintas, tetapi dengan kerja keras yang jujur dan tak kenal lelah. Dikhianati rekan kerja dan kehilangan modal. Perjuangan Raka Pradana yang sudah begitu berat ternyata belum mencapai titik terendahnya. Saat hidupnya mulai menemukan ritme, meski sederhana dan penuh keterbatasan, ujian lain datang tanpa peringatan. Kali ini dari orang yang ia anggap sebagai rekan dan hampir ia percayai sepenuhnya. Di kedai kopi tempatnya bekerja, Raka mulai dikenal sebagai sosok rajin dan bisa diandalkan. Kerja kerasnya membuat beberapa rekan mendekat, termasuk seorang karyawan lama yang terlihat ramah dan sering mengajaknya berbincang setelah jam kerja. Dari obrolan-obrolan itulah muncul tawaran kerjasama kecil, menjual kopi literan dan biji kopi sangrai secara mandiri untuk pelanggan tetap,
di luar jam operasional kedai. Bagi Raka, tawaran itu terasa seperti peluang emas, kesempatan menambah penghasilan dan mengasah kemampuan bisnis kecil-kecilan. Dengan sisa tabungan yang nyaris habis, Raka memberanikan diri mengeluarkan seluruh modal yang ia punya. Ia percaya, mungkin terlalu cepat, bahwa kerjasama ini akan menjadi titik balik hidupnya. Ia menyerahkan uang itu dengan harapan sederhana, bisa bertahan hidup lebih layak dan sedikit demi sedikit menabung untuk masa depan. Namun harapan itu runtuh dalam waktu singkat. Suatu hari, rekan kerja tersebut tidak datang ke kedai. Teleponnya tak aktif. Pesan-pesan Raka tak pernah dibalas. Awalnya Raka mencoba berpikir positif. Mungkin ada urusan mendesak. Tetapi hari berganti hari, dan kenyataan pahit mulai terlihat jelas. Uang modal itu lenyap bersama orang yang membawanya pergi. Raka terduduk lemas di sudut kamar sempitnya malam itu. Tangannya gemetar, pikirannya kosong. Bukan hanya soal uang yang hilang, tetapi rasa dikhianati yang menghantam jauh lebih keras. Di saat ia sudah kehilangan begitu banyak, kepercayaan yang ia bangun dengan susah payah kembali dihancurkan. Ia marah, kecewa, dan merasa bodoh karena terlalu mudah percaya. Untuk sesaat, ia bertanya pada dirinya sendiri apakah dunia memang selalu kejam pada orang yang berjuang sendirian. Namun di tengah keputusasaan itu, Raka memilih satu hal penting. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghentikannya. Ini menjadi titik jatuh yang menyakitkan bagi Raka Pradana. Ia kehilangan modal, kehilangan rasa aman, dan kembali harus memulai dari nol. Namun dari pengkhianatan itulah, Raka belajar pelajaran mahal tentang kepercayaan, kehati-hatian, dan keteguhan hati. Ia sadar, jalan menuju kesuksesan memang penuh luka, dan kali ini, luka itu mengajarinya untuk menjadi lebih kuat, bukan lebih pahit. Hampir menyerah, tapi teringat janji pada diri sendiri. Malam itu, Raka Pradana duduk terdiam di kamar sempitnya yang semakin terasa menyesakkan. Lampu redup menggantung di langit-langit, memantulkan bayangan lelah di wajahnya. Modal terakhir yang ia kumpulkan bertahun-tahun telah lenyap, dikhianati oleh orang yang ia percaya, dan kini ia benar-benar berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya sejak merantau, Raka merasa tidak punya apa-apa, tidak uang, tidak pegangan, dan nyaris tidak harapan. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang saling bertabrakan. Untuk apa semua perjuangan ini? Untuk apa ia meninggalkan kota asal, menelan lapar, tidur di lantai, dan bekerja tanpa henti jika akhirnya tetap jatuh? Ada saat ketika ia tergoda untuk menyerah, pulang, meminta maaf pada keadaan, dan menerima hidup seadanya. Bayangan wajah Alena, mantan kekasih yang meninggalkannya, sempat muncul, diikuti rasa perih yang kembali mengiris harga dirinya. Namun di tengah kekacauan itu, ingatan lain muncul perlahan. Raka teringat janji yang pernah ia ucapkan pada dirinya sendiri, malam ketika ia memutuskan pergi merantau. Janji itu sederhana namun penuh makna. Ia tidak akan membiarkan siapapun menentukan nilai hidupnya. Janji untuk bertahan, bukan demi membuktikan pada orang lain, melainkan demi menghargai dirinya sendiri yang telah berjuang sejauh ini. Ia menatap tangannya, tangan yang kasar oleh kerja keras, penuh bekas luka kecil, namun masih utuh dan mampu bekerja. Ia menyadari satu hal penting, meski uangnya habis, ilmunya tidak. Pengalaman, pengetahuan tentang kopi, dan ketangguhan mental yang telah ia bangun tidak bisa dicuri siapapun. Malam itu, Raka bangkit dari keterpurukan pelan-pelan. Ia menarik napas panjang, menghapus wajahnya, dan kembali membuka buku catatan kecil yang selalu ia simpan. Di sana tertulis mimpi-mimpinya, tentang kedai kopi milik sendiri, tentang hidup yang bermartabat, dan tentang masa depan yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Ini menjadi momen sunyi namun krusial dalam perjalanan Raka Pradana. Ia memang hampir menyerah, tetapi justru di titik paling gelap itulah ia menemukan kembali alasan untuk bertahan. Janji pada diri sendiri menjadi satu-satunya cahaya yang menuntunnya melangkah maju, perlahan,
tertatih, namun dengan keyakinan yang kini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kesempatan kecil yang mengubah arah hidup. Hari-hari setelah pengkhianatan itu terasa berjalan lambat bagi Raka Pradana. Ia kembali bekerja seperti biasa di kedai kopi, seolah tidak terjadi apa-apa. Senyumnya tetap terpasang, tangannya tetap cekatan, tetapi di dalam hatinya ada kelelahan yang sulit dijelaskan. Namun satu hal berubah. Kini Raka bekerja dengan kesadaran baru, bahwa setiap detik, setiap kesempatan sekecil apapun, bisa menjadi penentu arah hidupnya. Kesempatan itu datang tanpa kemegahan. Suatu pagi, pemilik kedai meminta Raka menggantikan barista utama yang tiba-tiba izin sakit. Tugas itu sebenarnya sementara, hanya untuk beberapa jam, tetapi bagi Raka, itu terasa seperti ujian besar. Dengan jantung berdebar, ia berdiri di balik mesin kopi, menghadapi antrean pelanggan yang tidak sedikit. Tangannya sedikit gemetar di awal, tetapi ingatannya tentang latihan diam-diam dan jam belajar panjang membuatnya kembali tenang. Raka menyeduh kopi dengan penuh fokus. Ia memperhatikan setiap detail, takaran, suhu air, waktu ekstraksi, dan ekspresi pelanggan saat mencicipinya. Satu persatu, wajah-wajah itu berubah menjadi puas. Beberapa bahkan kembali memesan dan memuji rasa kopi yang ia buat. Pujian kecil itu menancap dalam di hati Raka, seperti suntikan semangat yang lama ia butuhkan. Di antara pelanggan hari itu, ada seseorang yang berbeda. Seorang pria parubaya, berpakaian sederhana namun berwibawa, memperhatikan cara kerja Raka dengan saksama. Setelah menghabiskan kopinya, pria itu mendekat dan mengajak Raka berbincang singkat tentang kopi, tentang rasa, proses, dan filosofi. Percakapan singkat itu terasa mengalir, seolah mereka berbicara dalam bahasa yang sama. Sebelum pergi, pria tersebut meninggalkan kartu nama dan satu kalimat yang membuat Raka terdiam lama. Kalau kamu serius dengan kopi, hubungi saya. Saya suka cara kamu memperlakukan secangkir kopi. Ini menjadi titik balik halus namun menentukan dalam hidup Raka Pradana. Kesempatan itu mungkin tampak kecil dan datang tiba-tiba, tetapi ia hadir tepat saat Raka hampir kehilangan arah. Dari satu shift tambahan dan satu percakapan singkat, jalan hidupnya mulai berbelok. Raka belajar bahwa terkadang, perubahan besar tidak selalu datang dengan suara keras, melainkan lewat peluang kecil yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang siap dan tidak menyerah. Kedai kopi pertama dengan nama dan filosofi Luka. Pertemuan singkat dengan pria parubaya itu terus terngiang di kepala Raka Pradana selama berhari-hari. Dengan penuh keraguan, akhirnya Raka memberanikan diri menghubungi nomor yang tertera di kartu nama tersebut. Dari percakapan sederhana itulah, ia mengetahui bahwa pria itu bernama Bagas Santoso, seorang pengusaha yang mencintai kopi dan sering mendukung barista muda yang punya dedikasi tinggi. Bagas tidak menjanjikan hal besar, hanya satu kesempatan kecil untuk bekerja sama membuka kedai kopi sederhana, dengan modal terbatas dan konsep yang jujur. Bagi Raka, kesempatan ini terasa seperti mimpi yang nyaris tak berani ia sentuh. Setelah melalui berbagai diskusi, perhitungan sederhana, dan kesepakatan yang transparan, akhirnya kedai kopi kecil itu benar-benar terwujud. Bukan di lokasi mewah, bukan pula di pusat kota, melainkan di sudut jalan yang sering dilewati pekerja dan mahasiswa, tempat yang ramai oleh orang-orang biasa, seperti dirinya dulu. Menentukan nama kedai menjadi momen paling emosional bagi Raka. Ia tidak ingin nama yang terdengar megah atau dibuat-buat. Ia ingin nama yang jujur, yang lahir dari perjalanan hidupnya sendiri. Maka lahirlah Luka Seduh, sebuah nama yang sederhana, tetapi syarat makna. Luka, karena hidup telah menggoresnya berkali-kali. Seduh, karena dari luka itulah ia memproses, memaknai, dan mengubah rasa pahit menjadi sesuatu yang bisa dinikmati. Filosofi kedai itu tertulis sederhana di dinding kayu. Tidak semua pahit harus dibuang. Ada yang perlu diseduh dengan sabar. Setiap sudut kedai dirancang dengan kesederhanaan dan kehangatan. Tidak ada furnitur mahal, hanya meja kayu, kursi besi,
dan aroma kopi yang menguar lembut. Raka sendiri yang berdiri di balik bar, menyeduh setiap cangkir dengan penuh kesadaran. Baginya, setiap kopi yang keluar dari tangannya adalah doa, untuk dirinya, dan untuk siapapun yang datang membawa lelahnya masing-masing. Ini menandai lahirnya karya pertama Raka Pradana. Kedai kopi pertamanya bukan hanya tempat usaha, melainkan ruang penyembuhan. Dari luka yang pernah membuatnya hampir menyerah, Raka menciptakan tempat di mana pahit tidak lagi ditakuti, melainkan dipahami. Dan di sanalah, perlahan, hidupnya mulai benar-benar berubah. Pelanggan bertambah, kepercayaan mulai tumbuh. Hari-hari awal Luka Seduh berjalan pelan, nyaris tanpa hiruk-pikuk. Pada minggu pertama, hanya segelintir orang yang singgah, pekerja kantoran yang lewat, mahasiswa yang penasaran, atau pelanggan setia yang direkomendasikan oleh Bagas Santoso. Namun bagi Raka Pradana, setiap satu pelanggan yang datang adalah anugerah besar. Ia menyambut mereka dengan senyum tulus dan secangkir kopi yang diseduh dengan sepenuh hati. Raka mengenali wajah-wajah itu satu persatu. Ia mengingat pesanan mereka, cara mereka menikmati kopi, bahkan cerita kecil yang mereka bagikan. Bagi Raka, kedai ini bukan sekadar tempat transaksi, melainkan ruang pertemuan manusia dengan luka dan harapan masing-masing. Perlahan, pelanggan mulai merasa nyaman. Mereka kembali, lalu membawa teman, dan menyebut nama Luka Seduh dari mulut ke mulut. Kepercayaan tumbuh dari konsistensi. Raka tidak pernah mengurangi kualitas meski biaya harus ditekan. Ia memilih biji kopi terbaik yang mampu ia beli, menjaga rasa tetap jujur, dan tidak pernah memandang pelanggan dari penampilannya. Semua dilayani dengan cara yang sama, hangat, sederhana, dan penuh rasa hormat. Ada momen-momen kecil yang membuat hati Raka bergetar. Seorang pelanggan menulis ulasan singkat di media sosial tentang filosofi kedai ini. Yang lain berkata bahwa kopi di Luka Seduh terasa menenangkan, seperti didengarkan tanpa dihakimi. Kalimat-kalimat sederhana itu jauh lebih berharga daripada uang yang ia kumpulkan. Di balik kesibukan yang mulai meningkat, Raka tetap bekerja tanpa banyak bicara. Ia belajar mengelola keuangan dengan hati-hati, mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, dan menabung sedikit demi sedikit. Pengkhianatan masa lalu membuatnya lebih waspada, tetapi tidak mengubah kelembutannya dalam memperlakukan orang lain. Ini menjadi fase di mana Raka Pradana mulai menuai hasil dari kesabaran panjangnya. Pelanggan yang bertambah bukan hanya membawa keuntungan, tetapi juga kepercayaan pada kedainya, pada karyanya, dan perlahan, pada dirinya sendiri. Dari sebuah sudut jalan sederhana, Raka membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar usaha. Ia membangun hubungan dan makna, ekspansi usaha dan tantangan yang lebih besar. Seiring waktu, Luka Seduh tak lagi sekadar kedai kopi kecil di sudut jalan. Nama itu mulai dikenal, bukan karena promosi besar-besaran, melainkan karena konsistensi rasa dan kehangatan pelayanan yang tidak berubah. Pelanggan datang silih berganti, antrean mulai terbentuk di jam-jam tertentu, dan Raka Pradana menyadari satu hal penting. Jika ia tidak beradaptasi, usahanya justru bisa terhenti di tengah jalan. Dengan penuh pertimbangan, Raka mulai memikirkan langkah ekspansi. Bukan membuka cabang besar atau berpindah ke tempat mewah, tetapi memperluas konsep, menambah kapasitas tempat duduk, memperbaiki alur kerja, dan mulai menjual biji kopi sangrai dengan merek Luka Seduh. Keputusan itu bukan hal mudah. Setiap rupiah yang dikeluarkan terasa seperti taruhan besar bagi seseorang yang pernah kehilangan segalanya. Tantangan mulai berdatangan satu persatu. Biaya operasional meningkat, stok harus dijaga, dan Raka terpaksa merekrut satu karyawan tambahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri, tetapi juga pada orang lain. Malam-malamnya kembali diisi dengan perhitungan, kecemasan, dan doa-doa sunyi agar semua berjalan baik. Tak semua berjalan mulus. Ada hari ketika mesin kopi bermasalah, pelanggan mengeluh karena menunggu terlalu lama, atau penjualan menurun karena cuaca dan kondisi ekonomi.
Raka sempat kembali dihantui rasa takut. Takut gagal, takut jatuh untuk kedua kalinya. Namun kini ia menghadapi ketakutan itu dengan cara berbeda. Ia tidak lari, tidak menyalahkan siapapun, dan tidak mengorbankan kualitas demi bertahan. Ini menandai fase kedewasaan Raka Pradana sebagai seorang pengusaha. Ekspansi usaha bukan hanya soal memperbesar skala, tetapi memperbesar tanggung jawab dan tekanan mental. Dari tantangan yang lebih besar inilah, Raka belajar bahwa keberhasilan sejati tidak diukur dari seberapa cepat ia naik, melainkan dari seberapa kuat ia bertahan ketika beban semakin berat. Raka Pradana menjadi nama yang diperhitungkan. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, tetapi ketika Raka Pradana menoleh ke belakang, ia hampir tidak mengenali dirinya yang dulu. Barista yang pernah dipandang rendah, yang ditinggalkan karena dianggap tak punya masa depan, kini mulai disebut-sebut dengan nada berbeda. Namanya perlahan muncul dalam percakapan para pelaku usaha kecil, komunitas kopi, hingga media lokal yang mencari kisah di balik kesuksesan Luka Seduh. Awalnya hanya undangan kecil, mengisi diskusi santai di komunitas pecinta kopi, diminta berbagi pengalaman di acara wirausaha muda, atau sekadar menjadi pembicara tamu di pelatihan barista pemula. Raka selalu datang tanpa pakaian mewah, tanpa gaya berlebihan, hanya membawa cerita jujur tentang jatuh bangunnya membangun usaha dari nol. Justru kejujuran itulah yang membuat orang-orang terdiam dan mendengarkan. Nama Raka Pradana mulai dikenal bukan sebagai pemilik kedai kopi yang sedang naik, melainkan sebagai sosok yang konsisten dan berintegritas. Ia dikenal tidak pernah menunda pembayaran kepada pemasok, memperlakukan karyawan dengan hormat, dan berani menolak kerjasama yang mengorbankan kualitas serta nilai yang ia pegang. Banyak yang kagum, karena di saat sebagian orang mengejar keuntungan cepat, Raka memilih tumbuh perlahan namun pasti. Media lokal akhirnya menulis kisahnya. Judul-judul sederhana namun mengena mulai bermunculan, tentang mantan barista yang membangun kedai kopi berfilosofi Luka, tentang perjuangan merantau dengan makan sekali sehari, dan tentang kegagalan yang justru melahirkan keberanian. Setiap artikel yang terbit membawa pelanggan baru, sekaligus tekanan baru. Kini, banyak mata yang mengawasinya. Di tengah pengakuan itu, Raka tidak membiarkan egonya tumbuh. Ia tetap datang paling pagi dan pulang paling malam. Ia masih menyeduh kopi sendiri ketika kedai ramai, masih membersihkan meja, dan masih mencatat keuangan dengan teliti. Baginya, nama besar tanpa kerendahan hati hanyalah awal dari kejatuhan. Ini menjadi titik di mana Raka Pradana benar-benar menjadi nama yang diperhitungkan. Bukan karena kekayaan yang ia kumpulkan, melainkan karena perjalanan dan nilai yang ia bawa. Ia telah membuktikan bahwa latar belakang tidak menentukan masa depan, dan bahwa luka yang pernah merendahkan seseorang justru bisa menjadi fondasi kuat untuk berdiri lebih tinggi, dengan kepala tegak dan hati tetap sederhana. Jaringan coffee shop yang menembus pasar internasional. Perjalanan Raka Pradana bersama Luka Seduh memasuki babak yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah namanya mulai dikenal secara nasional, peluang demi peluang datang dari arah yang lebih luas. Bukan lagi sekadar ajakan kolaborasi lokal, melainkan tawaran serius dari distributor biji kopi, investor kecil, hingga komunitas kopi internasional yang tertarik dengan konsep dan filosofi yang ia bangun. Awalnya, Raka bersikap sangat hati-hati. Ia masih mengingat betul pahitnya kehilangan modal akibat kepercayaan yang salah. Setiap proposal ia pelajari sendiri, setiap perjanjian ia baca berulang kali, dan setiap keputusan ia diskusikan dengan orang-orang yang benar-benar ia percaya, termasuk Bagas Santoso. Ia tidak ingin Luka Seduh tumbuh cepat lalu rapuh. Langkah internasional pertama datang dari pameran kopi internasional yang ia hadiri sebagai pembicara tamu. Di sana, Raka memperkenalkan kopi Indonesia dan filosofi Luka Seduh, tentang luka, proses, dan kesabaran. Ceritanya menyentuh banyak peserta, terutama pemilik kedai kopi luar negeri yang melihat nilai berbeda dalam konsep tersebut. Dari pertemuan itulah, kerjasama kecil mulai terjalin. Bukan membuka kedai besar di luar negeri, melainkan membangun jaringan,
menyediakan biji kopi pilihan, sistem pelatihan barista, dan standar rasa Luka Seduh untuk beberapa kedai mitra di luar Indonesia. Nama Luka Seduh mulai muncul di beberapa negara sebagai kolaborasi, membawa identitas kopi Indonesia dengan cara yang bermartabat. Tantangan baru pun muncul. Perbedaan budaya, standar kualitas yang lebih ketat, hingga tekanan menjaga konsistensi rasa di berbagai negara menjadi ujian besar. Raka turun langsung mengawasi, melatih, dan memastikan filosofi kedainya tidak berubah. Ia percaya bahwa pasar internasional bukan soal gengsi, melainkan tanggung jawab menjaga nama baik. Ini menandai lompatan besar dalam hidup Raka Pradana. Jaringan coffee shop yang menembus pasar internasional bukan hanya pencapaian bisnis, tetapi pengakuan atas perjalanan panjang yang penuh luka dan ketekunan. Dari barista sederhana yang pernah diremehkan, Raka kini membawa cerita dan kopi Indonesia ke panggung dunia, tanpa melupakan akar, dan tanpa kehilangan jati diri. Media, penghargaan, dan masa lalu yang terungkit. Sorotan kini benar-benar tertuju pada Raka Pradana. Setelah jaringan Luka Seduh menembus pasar internasional, media nasional hingga internasional mulai berlomba mengangkat kisahnya. Wawancara demi wawancara datang, dari stasiun televisi, portal bisnis, hingga majalah gaya hidup. Raka, yang dulu hidup dalam sunyi dan keterbatasan, kini harus belajar berdamai dengan lampu kamera dan pertanyaan-pertanyaan tajam. Penghargaan pun berdatangan. Raka menerima apresiasi sebagai wirausahawan inspiratif, pelaku UMKM berprestasi, hingga tokoh muda yang membawa kopi Indonesia ke panggung dunia. Saat berdiri di atas panggung menerima penghargaan, tepuk tangan bergema, tetapi hatinya justru terasa berat. Di balik senyum yang ia tampilkan, ingatannya melayang pada masa lalu, pada kamar sempit, pada makan sekali sehari, dan pada rasa ditinggalkan yang dulu menghancurkan harga dirinya. Namun sorotan media tidak hanya membawa pujian. Dalam salah satu wawancara, seorang jurnalis mengungkit masa lalunya secara tak terduga. Tentang kehidupannya sebelum sukses, tentang profesinya sebagai barista kecil, dan tentang kisah cinta yang kandas karena status dan materi. Nama Alena Wijaya muncul di layar, disebut sebagai bagian dari cerita hidup Raka yang kontroversial dan dramatis. Berita itu menyebar cepat. Media sosial ramai membicarakan perjalanan Raka, membandingkan masa lalu dan masa kini. Ada simpati, ada kekaguman, tetapi juga ada sensasi yang membuat Raka tidak nyaman. Ia bukan marah, hanya tersentak, karena luka lama yang telah ia sembuhkan dengan susah payah kini kembali disentuh publik. Ini menjadi ujian emosional baru bagi Raka Pradana. Pengakuan dan penghargaan ternyata tidak selalu datang tanpa harga. Masa lalu yang pernah ia kubur rapi kini terungkit, bukan untuk melukainya kembali, tetapi untuk menguji kedewasaannya. Di tengah gemerlap pencapaian, Raka belajar satu hal penting. Keberhasilan sejati bukan tentang menutup masa lalu, melainkan tentang menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang telah memaafkan. Undangan acara bergengsi yang tak terduga. Suatu pagi yang tampak biasa berubah menjadi momen yang membuat Raka Pradana terdiam lama. Di antara tumpukan email kerja dan laporan operasional jaringan Luka Seduh, ada satu undangan resmi yang berbeda dari biasanya. Berlogo emas, berbahasa formal, dan ditujukan langsung atas namanya. Undangan itu berasal dari sebuah acara bisnis dan sosial paling bergengsi di kota asalnya. Acara yang dahulu hanya bisa ia lihat dari berita dan media sosial. Raka membaca undangan itu perlahan. Ia diminta hadir sebagai tamu kehormatan dan pembicara inspiratif, untuk membagikan kisah perjalanan membangun usaha dari nol hingga menembus pasar internasional. Yang membuat dadanya sesak bukan hanya prestisenya, melainkan lokasi acara itu sendiri, hotel mewah di kota yang pernah ia tinggalkan dengan luka dan rasa malu. Undangan itu seperti membuka pintu kenangan yang selama ini ia jaga rapat. Kota itu bukan sekadar tempat lahir, tetapi saksi bisu bagaimana ia pernah diremehkan, ditinggalkan, dan dianggap tidak layak karena profesinya. Di sanalah Alena Wijaya membangun hidup barunya,
Di sanalah keluarganya dulu memandang Raka dengan tatapan sinis. Raka bimbang. Baginya, hadir di acara itu bukan soal keberanian tampil di hadapan publik, melainkan keberanian menghadapi masa lalu. Ia tahu, kehadirannya akan mengundang perhatian, mungkin juga memicu bisik-bisik dan perbandingan yang tidak perlu. Namun di sisi lain, ada suara kecil dalam dirinya yang berkata bahwa ini bukan lagi tentang pembuktian, melainkan penutupan sebuah lingkaran. Setelah merenung panjang, Raka menerima undangan itu. Bukan dengan niat balas dendam, bukan pula untuk menunjukkan keberhasilan secara berlebihan. Ia datang sebagai versi dirinya yang baru, lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih berdamai dengan apa yang pernah terjadi. Ini menjadi awal menuju konfrontasi yang halus namun penuh makna. Undangan acara bergengsi itu bukan sekadar kehormatan, melainkan panggilan untuk menghadapi masa lalu dengan kepala tegak. Raka Pradana tidak lagi melangkah sebagai barista yang diremehkan, tetapi sebagai seseorang yang telah melewati luka dan menjadikannya kekuatan. Pertemuan takdir dengan Alena setelah 1 dekade. Lampu-lampu kristal di aula hotel mewah itu memantulkan kilau yang menyilaukan. Namun tidak ada yang lebih menyilaukan bagi Raka Pradana selain kenyataan bahwa ia kembali berdiri di kota yang pernah menghancurkan hatinya. 10 tahun telah berlalu sejak terakhir kali ia menapakkan kaki di tempat ini, dan kini ia hadir bukan sebagai penonton, melainkan sebagai tamu kehormatan. Raka melangkah masuk dengan tenang, mengenakan setelan sederhana namun elegan. Tatapan orang-orang tertuju padanya, beberapa penuh kekaguman, sebagian lainnya mencoba mengingat wajah yang terasa familiar. Raka tidak mencari siapapun, tetapi takdir seolah sengaja mempertemukan apa yang tak bisa dihindari. Di sudut ruangan, ia melihat sosok itu. Alena Wijaya berdiri anggun dengan gaun mahal, ditemani beberapa kenalan. Wajahnya masih cantik, lebih dewasa, lebih rapi. Namun ada sesuatu yang berubah. Tatapan matanya tidak lagi setenang dulu. Saat pandangan mereka bertemu, waktu seolah berhenti sesaat. Senyum Alena membeku. Napasnya tertahan. Nama Raka mungkin tidak lagi asing baginya. Tetapi kehadiran pria itu di hadapannya terasa seperti tamparan sunyi dari masa lalu. Raka tidak mendekat. Ia hanya mengangguk kecil. Sebuah gestur sopan yang penuh jarak. Namun tak lama kemudian, takdir kembali memainkan perannya. Dalam salah satu sesi jeda acara, Alena memberanikan diri mendekat. Suaranya bergetar ketika menyebut namanya, seolah tidak yakin apakah pria di hadapannya benar-benar Raka yang dulu ia tinggalkan. Percakapan mereka singkat, canggung, dan penuh jeda. Tidak ada pertanyaan tentang mengapa, tidak ada penjelasan tentang masa lalu. Raka menjawab dengan tenang, tanpa dendam, tanpa nada menyalahkan. Justru ketenangan itulah yang membuat Alena terdiam. Ia melihat pria yang dulu ia anggap tidak punya masa depan kini berdiri dengan kepercayaan diri yang tidak dibuat-buat. Ini bukan tentang balas dendam atau kemenangan yang diumbar. Pertemuan takdir setelah 1 dekade itu menjadi cermin bagi keduanya. Bagi Alena, pertemuan itu membangunkan penyesalan yang lama terkubur. Bagi Raka Pradana, pertemuan itu menjadi bukti bahwa ia telah melangkah jauh, bukan hanya secara pencapaian, tetapi juga secara kedewasaan hati. Tatapan penyesalan yang tak perlu dibalas kata. Setelah pertemuan singkat itu, Raka Pradana memilih menjauh dari keramaian sejenak. Ia berdiri di dekat jendela besar aula hotel, memandangi lampu kota yang berkelip di kejauhan. Dadanya terasa penuh, bukan oleh amarah, melainkan oleh rasa haru yang sulit ia definisikan. 10 tahun lalu, tatapan seperti ini pasti akan membuatnya hancur. Namun malam itu, ia justru merasa tenang. Tenang karena ia tahu luka itu tak lagi menguasainya. Dari kejauhan, Raka menyadari Alena masih sesekali melirik ke arahnya. Tatapannya berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi keyakinan yang dulu membuatnya pergi dengan tegas. Yang ada hanya kebimbangan dan penyesalan yang tidak bisa disembunyikan. Setiap kali mata mereka bertemu, Alena terlihat ingin mengatakan sesuatu.
seolah ada ribuan kata yang menunggu keluar. Namun Raka tidak mendekat. Ia mengerti, ada penyesalan yang tidak perlu dijawab dengan kata-kata. Karena apapun yang diucapkan, tidak akan mengubah masa lalu. Penjelasan datang terlambat, dan permintaan maaf pun tidak selalu dibutuhkan untuk melanjutkan hidup. Raka tidak ingin memperpanjang luka lama atau membuka pintu yang telah ia tutup dengan susah payah. Dalam diam, Raka mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Malam-malam lapar, kamar sempit, pengkhianatan, dan janji pada diri sendiri yang membuatnya bertahan. Semua itu bukan untuk dibenturkan pada masa lalu, melainkan untuk membentuk dirinya hari ini. Dan hari ini, ia berdiri bukan sebagai korban, tetapi sebagai seseorang yang telah memaafkan tanpa harus melupakan pelajaran. Saat acara hampir usai, Alena sempat mendekat sekali lagi. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Namun sebelum satu kata pun terucap, Raka tersenyum tipis. Senyum yang bukan sindiran, bukan kemenangan, melainkan perpisahan yang dewasa. Senyum itu justru menjadi jawaban paling jujur atas semua penyesalan yang tidak sempat terucap. Ini menjadi klimaks emosional yang sunyi namun kuat. Tatapan penyesalan Alena tidak perlu dibalas dengan kata-kata, karena hidup Raka Pradana telah menjawab segalanya. Ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali, dan terlalu utuh untuk terluka oleh masa lalu yang kini hanya tinggal kenangan. Raka yang kini tenang dan tak pendendam. Pagi setelah acara bergengsi itu terasa berbeda bagi Raka Pradana. Ia terbangun dengan perasaan yang jarang ia rasakan selama bertahun-tahun, ringan dan damai. Tidak ada kegelisahan, tidak ada amarah tertahan, dan tidak ada keinginan untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Pertemuan dengan Alena semalam, yang dulu mungkin akan menghancurkannya, kini justru menjadi penanda bahwa ia telah benar-benar berubah. Raka menyadari bahwa ketenangan yang ia miliki hari ini bukan hadiah yang datang tiba-tiba. Ketenangan itu dibangun dari luka demi luka yang ia hadapi tanpa lari, dari kegagalan yang ia telan tanpa menyalahkan, dan dari proses memaafkan yang ia lakukan dalam diam. Ia tidak pernah secara resmi mengucapkan maaf kepada Alena, namun di dalam hatinya, dendam itu telah lama ia lepaskan. Ia kembali pada rutinitasnya seperti biasa. Mengawasi jaringan luka seduh, berbincang dengan tim, dan sesekali turun langsung menyeduh kopi. Tidak ada perubahan sikap, tidak ada kesombongan, dan tidak ada cerita berlebihan tentang pertemuannya dengan masa lalu. Bagi Raka, hidup harus terus berjalan ke depan, bukan berputar di titik yang sudah dilewati. Orang-orang di sekitarnya merasakan aura berbeda dari dirinya. Raka lebih tenang dalam mengambil keputusan, lebih sabar menghadapi masalah, dan lebih bijak dalam memimpin. Ia tidak lagi terpancing emosi oleh kritik atau pujian. Semua ia terima dengan keseimbangan yang matang. Ini menegaskan perubahan terdalam dalam diri Raka Pradana. Ia bukan hanya sukses secara materi dan karir, tetapi juga secara batin. Raka yang kini tenang dan tak pendendam adalah hasil dari perjalanan panjang yang jujur. Ia membuktikan bahwa kemenangan sejati bukanlah melihat orang lain menyesal, melainkan hidup dengan hati yang damai dan tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu. Masa lalu yang ikhlas dilepaskan. Beberapa hari setelah kembali dari kota asalnya, Raka Pradana duduk sendirian di salah satu sudut luka seduh saat kedai belum buka. Pagi masih sepi. Aroma kopi baru digiling memenuhi ruangan, dan cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela. Di momen sunyi itu, Raka membiarkan pikirannya mengalir ke masa lalu, bukan untuk mengungkit luka, melainkan untuk menutupnya dengan ikhlas. Ia teringat dirinya yang dulu, barista sederhana dengan mimpi besar, cinta yang tulus, dan keyakinan bahwa kesetiaan akan selalu cukup. Ia teringat rasa ditinggalkan, tatapan merendahkan, dan malam-malam penuh pertanyaan tentang harga diri. Semua itu pernah begitu menyakitkan, hingga ia berpikir tidak akan pernah pulih. Namun kini, ketika ia menatap refleksi dirinya di kaca kedai, Raka melihat seseorang yang berbeda. Luka-luka itu tidak hilang begitu saja, tetapi telah berubah bentuk, menjadi pelajaran,
bukan beban. Ia menyadari bahwa masa lalu tidak perlu dibenci atau dilupakan secara paksa. Masa lalu cukup diterima apa adanya, lalu dilepaskan dengan penuh kesadaran. Raka tidak lagi merasa perlu menjelaskan kisahnya kepada dunia. Ia tidak menunggu pengakuan, permintaan maaf, atau pembenaran dari siapapun. Hidupnya hari ini sudah cukup menjadi jawaban. Semua yang pernah menyakitinya telah ia maafkan, bukan demi mereka, melainkan demi kedamaian dirinya sendiri. Ini menjadi penutup batin bagi perjalanan panjang Raka Pradana. Masa lalu yang ikhlas dilepaskan membuat langkahnya ke depan semakin ringan. Ia tidak lagi berjalan dengan bayang-bayang penyesalan, melainkan dengan hati yang lapang dan keyakinan bahwa setiap perjalanan, seberat apapun, selalu punya makna jika dijalani dengan jujur. Pelajaran hidup tentang cinta dan harga diri. Di sela kesibukannya yang semakin padat, Raka Pradana sering menyempatkan diri duduk bersama tim barista mudanya, berbincang ringan setelah jam operasional berakhir. Obrolan itu kadang tentang kopi, kadang tentang mimpi, dan tanpa disadari sering berujung pada cerita tentang cinta dan kehidupan. Dari situlah Raka menyadari bahwa perjalanan hidupnya bukan hanya tentang usaha dan kesuksesan, tetapi tentang pelajaran yang layak dibagikan. Raka belajar bahwa cinta sejati tidak pernah menuntut seseorang merendahkan dirinya sendiri. Dulu, ia pernah bertahan dalam hubungan dengan mengorbankan harga diri, berharap pengertian akan datang seiring waktu. Ia kini paham, cinta yang sehat justru tumbuh dari dua individu yang saling menghargai, bukan dari satu pihak yang terus mengecil demi diterima. Ia juga memahami bahwa harga diri bukan soal status, jabatan, atau isi rekening. Harga diri lahir dari cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri, bagaimana ia bertahan di saat jatuh, memilih jujur ketika bisa curang, dan tetap rendah hati ketika berhasil. Raka menyadari bahwa saat ia kehilangan segalanya, yang tersisa hanyalah harga diri itulah yang menuntunnya bangkit. Kepada mereka yang datang ke luka seduh membawa cerita patah hati dan kegagalan, Raka tidak pernah memberi nasihat panjang. Ia hanya mengatakan satu hal sederhana. Jangan menyerahkan nilai dirimu kepada siapapun. Ini merangkum inti perjalanan Raka Pradana. Pelajaran tentang cinta dan harga diri menjadi fondasi hidupnya kini. Ia membuktikan bahwa kehilangan cinta tidak berarti kehilangan arah, dan menjaga harga diri bukanlah kesombongan, melainkan bentuk paling jujur dari mencintai diri sendiri. Pesan Raka untuk mereka yang sedang diremehkan. Di salah satu acara berbagi inspirasi yang ia hadiri, Raka Pradana berdiri di depan ratusan pasang mata yang menatapnya penuh harap. Di ruangan itu, ia melihat refleksi dirinya di masa lalu, anak muda yang merasa kecil, pekerja sederhana yang sering dipandang sebelah mata, dan orang-orang yang diam-diam bertanya apakah hidup mereka akan selalu seperti ini. Raka tidak memulai dengan kisah sukses atau pencapaian besar. Ia justru memulai dengan pengakuan jujur tentang masa-masa ketika ia diremehkan, ditinggalkan, dan dianggap tidak punya masa depan hanya karena profesinya. Suaranya tenang, tanpa nada menyalahkan, seolah ia sedang bercerita tentang seseorang yang telah ia kenal lama. Ia menyampaikan satu pesan utama, diremehkan bukan tanda bahwa kita gagal, melainkan tanda bahwa kita sedang berada di awal perjalanan. Raka menegaskan bahwa dunia sering menilai seseorang dari hasil, bukan proses. Namun proses itulah yang menentukan siapa yang akan bertahan dan siapa yang menyerah. Raka juga berpesan agar mereka yang sedang diremehkan tidak membalas dengan kebencian atau pembuktian yang berlebihan. Menurutnya, energi terbaik bukan digunakan untuk membuktikan kepada orang lain, tetapi untuk memperbaiki diri secara konsisten. Kerja keras yang sunyi, disiplin yang panjang, dan kesabaran yang sering diremehkan justru itulah senjata paling kuat. Ini menjadi suara Raka Pradana bagi banyak orang yang sedang berada di titik rendah. Pesannya sederhana namun kuat. Jangan berhenti hanya karena tidak dihargai hari ini. Waktu, proses, dan keteguhan hati akan mengubah cara dunia memandangmu. Tanpa perlu teriak, tanpa dendam, dan tanpa kehilangan jati diri. Dari barista biasa menjadi inspirasi dunia.
Perjalanan Raka Pradana akhirnya sampai pada sebuah titik yang tidak pernah ia bayangkan ketika pertama kali berdiri di balik meja kecil sebuah kedai kopi sederhana, mengenakan celemek lusuh, dan menyeduh kopi untuk pelanggan yang datang dan pergi tanpa benar-benar memperhatikannya. Saat itu, ia hanyalah barista biasa, tidak punya harta, tidak punya nama, dan tidak punya jaminan masa depan selain mimpi yang sering dianggap terlalu besar untuk seseorang sepertinya. Kini, ketika Raka berdiri di depan jaringan luka seduh yang telah menjangkau berbagai kota dan menembus pasar internasional, ia tidak melihat dirinya sebagai sosok luar biasa. Ia tetap melihat dirinya sebagai seorang barista, seseorang yang percaya pada proses, pada rasa, dan pada kesabaran. Perbedaannya hanya satu, ia tidak lagi meragukan nilai dirinya sendiri. Raka menyadari bahwa keberhasilannya bukan lahir dari satu momen besar, melainkan dari ribuan keputusan kecil yang ia ambil saat hidup terasa paling berat. Keputusan untuk tetap bekerja meski lapar, untuk terus belajar meski diremehkan, untuk bertahan meski dikhianati, dan untuk memaafkan meski pernah disakiti. Semua itu membentuk dirinya perlahan, seperti biji kopi yang diproses panjang sebelum akhirnya menghasilkan rasa terbaiknya. Ia juga belajar bahwa inspirasi tidak harus datang dari kesempurnaan. Justru ketidaksempurnaan, luka, dan kegagalanlah yang membuat ceritanya terasa nyata bagi banyak orang. Dari barista muda, pekerja kasar, hingga pelaku usaha kecil di berbagai negara, banyak yang menemukan harapan dalam kisah Raka, bahwa latar belakang bukan penentu akhir, dan bahwa harga diri jauh lebih berharga daripada pengakuan instan. Di setiap kedai luka seduh, filosofi yang sama masih tertulis dan dijaga, tidak semua pahit harus dibuang. Kalimat itu bukan sekadar slogan, melainkan rangkuman hidup Raka Pradana. Ia telah membuktikan bahwa pahit bisa diolah, luka bisa diseduh, dan masa lalu bisa menjadi bahan bakar untuk masa depan yang lebih bermakna. Penutup ini menegaskan bahwa Raka Pradana bukan hanya sukses, tetapi juga utuh sebagai manusia. Dari barista biasa yang diremehkan, ia tumbuh menjadi inspirasi bagi banyak orang di berbagai belahan dunia. Dan kisahnya berakhir bukan dengan kemewahan, melainkan dengan ketenangan, karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah berada di puncak, melainkan mampu berdiri di sana tanpa kehilangan hati, jati diri, dan kemanusiaan.